Selamat siang. Topik kali ini membahas tentang segmentasi pasar, sasaran pasar, dan posisi produk atau segmenting, targeting, and product positioning, dikenal dengan STP, disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono. Adapun pokok bahasan adalah membahas tentang pendahuluan, pengertian atau definisi, studi pustaka, contoh soal, ringkasan, dan soal-soal latihan. Pendahuluan. Pada pemasaran produk, terdapat 3 komponen utama yang harus dijalankan sebagai rangkaian dari strategi promosi perusahaan, yaitu segmenting, targeting, and positioning, atau dikenal dengan STP, segmentasi pasar, sasaran pasar, dan posisi produk. Bagi para marketer, para pemasar, metode STP adalah salah satu metode pengembangan strategi pemasaran paling populer. Model pemasaran ini dikenal sebagai salah satu yang paling efektif dan populer digunakan hingga saat ini. STP marketing sendiri merupakan pendekatan atau model yang populer diterapkan banyak perusahaan dalam merancang strategi pemasaran. STP adalah salah satu pendekatan atau model yang digunakan untuk mengembangkan pasar dan strategi pemasaran yang sesuai pada segmen target konsumen tertentu. STP adalah salah satu model pemasaran yang penerapannya melibatkan 3 tahapan, yaitu melakukan segmentasi pasar, menargetkan segmen yang diyakini paling menguntungkan, dan memposisikan produk yang dijual dengan cara paling bernilai. Fokus utama STP adalah pada pertama, pendekatan pelanggan, bukan produk. Yang kedua, pemilihan segmen yang paling bernilai bagi bisnis pada saat merancang strategi pemasaran produk agar penyampaian pesan lebih relevan di setiap segmen pelanggannya. Keuntungan menggunakan STP adalah 1. Dapat mengarahkan dan memberikan fokus pada strategi pemasaran seperti penerapan iklan yang disasar, targeted advertising. Yang B adalah pengembangan produk baru. Yang ketiga adalah diferensiasi merek atau brand dengan mengalokasikan sumber daya untuk target segmentation. Yang kedua, dapat mengidentifikasi peluang pertumbuhan pasar dengan melihat pelanggan baru dan penggunaan produk. Yang ketiga, keuntungan yang ketiga adalah dapat mencocokkan sumber daya perusahaan yang efektif dan efisien untuk mentargetkan segmen pasar yang menjanjikan return on investment atau return on marketing investment, yaitu laju pengembalian investasi yang lebih baik atau lebih besar. Dapat meningkatkan posisi perusahaan menjadi lebih kompetitif. Komponen STP adalah segmenting, targeting, and positioning. Kita sudah bahas. Flowchart atau diagram alir konsep kerja metode STP yang sederhana, yaitu tahap yang pertama adalah segmentasi pasar, yaitu mengidentifikasi pasar berdasarkan segmentasi, mengidentifikasi faktor penting tiap segmen pasar. Tahap berikutnya adalah segmentasi sasaran pasar atau market targeting, yaitu memilih 1 atau lebih segmen. Yang kedua adalah evaluasi tiap segmen berdasarkan potensial dan keatraktifan iklan. Tahap yang berikutnya adalah posisi produk, yaitu mengembangkan penempatan detail produk. Yang kedua, mengembangkan strategi marketing mix atau bauran pemasaran. Segmenting, dikatakan bahwa segmentasi pasar merupakan tindakan mengklasifikasikan produk berdasarkan pasar ke dalam kelompok-kelompok dengan berbagai kategori, sehingga kondisi tersebut memungkinkan kebutuhan produk yang berbeda atau kombinasi pemasaran yang terpisah. Segmentasi merupakan proses membagi pasar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil berdasarkan karakteristik yang memiliki nilai. Yang berikutnya, melalui segmentasi pasar, aktivitas
pemasaran bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana dan memperoleh hasil yang maksimal dalam memberikan kepuasan untuk konsumen. Kalau di sini populasi, maka kita bisa segmenkan. Segmennya adalah orang dewasa, pria dan wanita, atau setengah baya, pria atau wanita, atau anak-anak, pria dan wanita, atau terpisah sendiri-sendiri. Dan mensegmentasikan. Pendekatan segmentasi pasar ada 8, yaitu demografi berdasarkan demografis, segmentasi yang didasarkan pada atribut pribadi pelanggan, misal usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan status perkawinan. Di sini dipisahkan berdasarkan demografis. Yang kedua berdasarkan geografis, yaitu segmentasi yang didasarkan pada segmentasi pelanggan. Misal negara, wilayah, kota, dan lingkungan tertentu. Jadi ada beberapa wilayah itu yang menggunakan, misalkan batagor itu sangat populer di Bandung, tapi bila dijual di Malang mungkin belum tentu sepopuler batagor bakso tahu goreng di Bandung. Demikian juga sebaliknya rujak cingur mungkin belum tentu cocok di negara lain. Di Indonesia cukup populer atau di Jawa atau di Sumatera mungkin belum tentu cocok merasakan makanan rujak cingur. Psikografis, segmentasi yang didasarkan pada sikap pelanggan, kepribadian, nilai-nilai, dan lifestyle, gaya hidup. Perilaku, segmentasi yang didasarkan dengan mengelompokkan orang berdasarkan cara menggunakan produk, misal loyalitas terhadap produk, keuntungan yang akan diperoleh, dan manfaat. Ada kecenderungan seseorang lebih memilih jam tangan lebih bermanfaat dibandingkan mungkin cincin bertahtakan emas atau berlian. Yang kelima, gaya hidup, yaitu segmentasi yang didasarkan pada hobi, kegiatan rekreasi, liburan, dan penelusuran di luar masalah pekerjaan, yaitu backpacker, keliling, traveling, kemudian goes, sepedahan, memang ada beda-beda. Keyakinan dan nilai segmentasi pasar didasarkan pada keyakinan dan nilai-nilai agama, politik, kewarganegaraan, dan budaya. Jadi ada beberapa produk buku misalkan ada segmennya sendiri. Beberapa buku majalah untuk anak dewasa, untuk orang dewasa, majalah untuk ibu-ibu, majalah untuk anak-anak, mereka mensegmentkan sendiri. Tahapan hidup, segmentasi ini sangat bergantung pada usia pelanggan. Dengan mengetahui kisaran usia pelanggan, maka dapat ditentukan produk apa yang kemungkinan besar dibutuhkan. Misal produk handphone, gadget untuk pelanggan remaja dan dewasa agak berbeda, dan penawaran terkait kesehatan untuk para lansia, misalkan saja susu merek Anlin, nah itu untuk orang-orang yang sudah lansia. Kemudian mungkin gadget dengan resolusi yang tinggi lebih disukai oleh anak-anak milenial. Manfaat, segmentasi ini sangat bergantung pada tingkat penggunaan dan kepuasan yang didapat oleh konsumen. Targeting berarti sasaran yang dituju. Hal ini merujuk pada target market. Target market dapat dikatakan segmen pasar yang menjadi tujuan pemasaran. Hal-hal yang perlu diingat sebelum memutuskan segmen mana yang menjadi target market. Yang pertama, perusahaan perlu mengevaluasi potensi dan daya tarik dari segi komersial pada masing-masing segmen yang telah dikelompokkan. Apakah segmen tersebut berpotensi atau tidak? Yang kedua, sebelum menentukan sasaran, perusahaan melakukan beberapa survei agar proses pemasaran tidak salah sasaran. Targeting, pertimbangan mengenai memilih target, mengevaluasi dan memilih target. Yang pertama, pertimbangan adalah ukuran, seberapa besar segmentasi pasar dan potensi untuk bertumbuh di masa akan datang. Jadi kapasitas produksi, jumlah penjualan, profitabilitas, segmen mana yang memilih potensi untuk menghasilkan keuntungan lebih besar bagi produk atau layanan. Bagaimana dengan life value customer di segmen tersebut? Jadi harga produk yang dijual dari negara
Misalkan Cina yang dijual ke Indonesia dengan barang yang sama, dengan dijual di Australia, harganya berbeda, tentunya keuntungan juga berbeda. Accessibility, seberapa mudah atau sulit mencapai segmen target market tersebut dengan pesan pemasaran yang akan dilakukan. Pertimbangkan segala hambatan yang ada ketika harus mengkomunikasikan pesan pemasaran ke segmen pasar yang ditargetkan. Aksesibilitas, kemudahan untuk mengunjungi wilayah tersebut, daerah factory outletnya. Jadi kita lihat bahwa mengapa beberapa produk itu dijual di tengah kota. Di Malang itu McD, KFC, toko buku Gramedia itu membuka outlet di pusat-pusat kegiatan. Fokus pada manfaat, masing-masing segmen membutuhkan manfaat yang berbeda. Relung, mencari celah sendiri. Perbedaan, harus ada perbedaan terukur antar segmen. Ya, jadi tas untuk sosialita dan orang ibu-ibu yang bekerja di kantor dengan ibu-ibu yang biasa untuk ikut kegiatan yang sosial agak berbeda dengan itu. Positioning merupakan proses pengembangan strategi pemasaran yang bertujuan untuk mempengaruhi bagaimana suatu segmen pasar tertentu memandang sebagai barang atau jasa dibandingkan dengan kompetisi atau pesaing. Tahap ketiga adalah positioning, dapat diartikan menentukan bagaimana produk atau brand yang direpresentasikan dalam benak pelanggan potensial. Tujuan agar produk atau brand dilihat lebih unggul dari kompetitor. Kita mengapa menggunakan merek jam, merek Seiko, merek Swiss Army. Kita tahu posisinya produk tersebut, atau laptop Lenovo atau Dell atau Hewlett Packard atau menggunakan merek Sony ataupun Apple. Kita tahu posisi dari masing-masing produk berkaitan bisa harga, bisa dengan kualitas atau kecepatan, berkaitan dengan spesifikasi. Positioning, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tawarkan solusi. Periksa kembali kebutuhan, potensi masalah dan hambatan dari masing-masing segmentasi target pasar. Digunakan untuk merancang pesan yang tepat tentang produk dan atau layanan dapat menyelesaikan masalah pelanggan secara lebih efektif. Telepon yang lama, fixed line, analog system, itu hanya untuk voice saja. Bisa digunakan hanya untuk voice saja. Tetapi perkembangan berikutnya, maka handphone, mobile phone, itu bisa voice, data, teks, dan image. Tidak hanya suara, tapi bisa mengirimkan data, teks, bahkan gambar hidup. Identifikasi unique selling proposition. Temukan jawaban yang tepat dari pertanyaan mengapa pelanggan harus membeli dan menggunakan produk dan atau layanan tersebut. Pikirkan penawaran yang bisa diberikan dan tidak dapat ditemukan pada kompetitor yang lain. Kembangkan kampanye pemasaran yang spesifik pada segmentasi target pasar. Pastikan dapat memberikan penawaran yang menarik yang sulit untuk ditolak. Tadi ada laptop dengan i5, i7, i3 itu yang mereka berbeda-beda berbeda spesifikasi, kecepatan, dan hard disk. Itu juga memberikan penawaran tertentu. Penerapan metode STP, yaitu yang pertama segmentation, yaitu mengidentifikasi pelanggan, kebutuhan pelanggan, dan segmentasi pasar. Di sini informasi yang dibutuhkan adalah market segment, definisi daripada segmentasi pasar, definisi daripada pengembangan persona, berkaitan tentang pengalaman pelanggan. Yang kedua, sasaran pasar, target marketing, mengevaluasi dan memilih target segmen, yaitu informasi yang diperlukan. Ini berkaitan analisa demand, analisa permintaan, yaitu menyeleksi target online, target segmen,
kemudian online revenue, pendapatan, kontribusi pendapatan dari sistem online, customer life cycle targeting. Yang berikutnya adalah berkaitan tentang kompetitor, yaitu tentang product positioning, mengidentifikasi proposisi for each segmentation, yaitu core brand proposition, juga proposisi dari merek intinya apa, online value proposition, juga nilainya berkaitan dengan value, kemudian juga bauran pemasaran online. Yang berikutnya perencanaan, yaitu berkaitan tentang online marketing mix, kemudian restrukturisasi dan otomatisasi menggunakan online system. Ini salah satu peta positioning. Di kuadran 1, ini adalah kuadran 1. Jadi kuadran 1, ini kuadran 2, kita lihat atributnya. Kuadran 1 adalah ekonomis dan untuk kendaraan untuk mobil yaitu 2 kursi. Yang kuadran 3 yaitu mobil mewah dan mobil family, keluarga. Yang kuadran 4 di sini adalah mobil family yang ekonomis. Jadi variabel akan dilihat contoh pada berikutnya. Kita lihat ini mobil Porsche, ini kita lihat ada di kuadran 2. Ini kuadran 1 adalah Peugeot 308, itu berkaitan dengan ekonomis dan cukup ekonomis. Ini kalau kita lihat angkanya ada di sini, cukup ekonomis dan sportinya cukup sporty, tetapi Porsche adalah sangat sportif dan juga lux, mewah. Sedangkan beberapa merek BMW adalah mobil juga cukup mewah, juga dikatakan mobil keluarga. Tetapi di sini ada kekosongan, kita lihat. Kita ada Toyota yang ekonomis, harganya ekonomis, di sini Toyota. Jadi tapi di sini adalah Volvo, tetapi di sini yang masih kosong, yaitu ekonomis serta mobil keluarga. Hari ini kita sudah bahas tentang definisi pemasaran, juga tentang fokus utama STP, bukan pemasaran, definisi STP, fokus utama STP, keuntungan STP, segmenting, targeting, and positioning, dan map, positioning map, serta identifikasi positioning. Ada soal-soal latihan yang bisa dikerjakan. Ini daftar pustaka yang telah dibuat. Biodata. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan subscribe, comment, like, and share. Sampai ketemu lagi. Bambang Sugiono Agus Purwono. Terima kasih.